Teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam ayat ketiga surat Hud, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada hamba-hamba yang senang beristighfar. Wa anistaghfiru rabbakum, jadilah kalian orang yang selalu beristighfar kepada Rabb kalian. Salah satu kalimat yang Allah paling suka dari hambanya itu adalah astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah itu senang kepada kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, sering-seringlah ucapin astaghfirullahalazim. Sekali kita ngomong astaghfirullahalazim, sayang Allah sama kita itu bertambah. Itu kalau kita analogiin mirip kayak seorang suami yang kalau pengen nyenengin hati istrinya, maka dia memuji istrinya. Pernah? Maaf, salah nanya. Harusnya bukan pernah, mau gitu. Kalau pernah mah belum ya. Misalnya kalau suami pengen nyenengin hati istri gitu ya. Ayah kamu tukang las ya? Kok tahu? Standar mah ya. Sekarang mah udah gak zaman yang gitu. Modelnya lebih variatif. Harus improve. Misalnya lagi kayak jalan gitu, lagi jalan sama pasangan, terus kesasar karena tadi pakai GPS ternyata lost sinyal gitu kan. Jadi kesasar aja, salah belok. Udah kesasar, istri ngomong, kayaknya kita salah jalan deh, perasaan jalannya gak lewat sini loh. Terus suaminya bilang, iya ya, kenapa ya kalau jalan sama kamu aku suka kesasar aja. Terus pasti dia bilangnya, kok salah aku sih? Emangnya gara-gara aku kesasar? Bukan, soalnya kalau jalan sama kamu aku pengennya ke hati kamu. Kan gimana pun juga, walaupun itu mungkin gombal lah ya, gak mungkin juga jalan ke hati. Maksudnya hanya kiasan. Seneng kan dipuji, kayak Nabi memuji Aisyah dengan pujian apa? Ya Aish gitu, ya Humairah. Terus Nabi suka godain Aisyah gitu kan, nyenengin hati tuh. Kita juga sama teman kita kalau misalnya dia menghargai kita, mengapresiat kebaikan kita, pasti dia muji kita dan bikin kita makin semangat kan. Nah, analoginya kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman pengen sayang Allah itu bertambah, kalau teman-teman pengen Allah itu makin perhatian sama kita, sering-seringlah ngucapin astaghfirullahalazim. Allah tuh sayang banget sama hamba yang beristighfar. Kalau seorang hamba beristighfar, Allah itu gak ngelihat dosa yang masa lalunya, Allah ngelihat istighfarnya. Coba. Dan istighfar kita itu, kalau benar-benar tulus dari hati, satu kali doang kita ngucapin istighfar, itu cukup untuk menghapus semua dosa kita yang memenuhi langit dan bumi loh. Jadi kalau orang sering-sering beristighfar itu bukan karena istighfarnya kurang untuk bisa menggugurkan dosa, enggak kurang. Istighfar sekali, dosanya memenuhi langit dan bumi, itu dosa habis, nol, zong langsung tuh. Terus ngapain kita harus sering-sering istighfar? Seseorang itu memperbanyak istighfar bukan karena satu istighfar itu kurang, tapi karena dosa kita tuh terulang terus, berulang kali. Maka istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi kan? Bukan berarti kalau kita istighfar kurang dari 100, berarti dosa kita belum dihapus. Enggak, sekali doang, kalau itu berasal dari hati, Allah hapus semua dosa-dosa kita. Allah itu enggak ribet, enggak kayak manusia. Coba kalau kita ke teman kita ada kesalahan, minta maaf berapa kali biar dia maafin? Berkali-kali kan? Kita telepon, di reject. Kita japri, gak di-read sama dia. Kita DM, gak dibaca-baca juga, gak dibalas. Kita request biar bisa masuk ke akun dia, gak diterima karena di-lock akunnya. Itu manusia. Apalagi kalau dia udah sebel banget sama kita, langsung di-block tuh. Sampai kita harus pakai nomor baru, pakai ganti akun baru, baru bisa
japrian lagi sama dia. Itu manusia. Allah itu nggak pernah ngeblok hambanya kalau selama hamba itu minta maaf kepada Allah. Nggak pernah kita astagfirullahalazim nggak dirit sama Allah, nggak ada itu. Kalau kita minta maaf sama teman kita bisa aja nggak dirit kan? Maafin gua ya, gua salah gitu. Udah kesen, terus ada contrengan 2, tapi nggak dirit sama dia. Kalau ke Allah pasti dirit, detik itu juga dirit sama Allah. Langsung jadi warna hijau tuh atau biru. Astagfirullahalazim, sentreng langsung biru. Wah, Allah ngerit Karena Allah itu online-nya 24 jam sehari, nggak pernah offline, nggak pernah lost sinyal, nggak pernah habis baterai. Maaf ya nggak dirit, habis baterai lagi di charge, nggak ada itu. Apa ayat Allah itu online terus? Kulla yaumin huwa fi sya'n, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah online. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kalau kita nggak setiap hari online, atau kita online pun tapi sibuk dengan chat di grup yang lain. Grup ini cuma jadi CCTV doang kan? Kayak misalnya kita punya 3 grup SD, SMP, SMA gitu. Kalau udah nambah lagi nanti grup jomblo yang fisabilillah gitu. Nambah lagi gitu ya. Grup ayah muda misalnya. Terus ada lagi grup galau. Kenapa galau? Udah nikah tapi kayaknya ada kayak masalah gitu dalam pernikahan. Bikin grup juga tuh biar saling share pengalaman. Kalau dia kayak gitu ntar gini triknya gitu-gitu deh. Ada-ada aja lah, pokoknya grupnya banyak tuh. Coba berapa grup yang kita sanggup aktif di dalamnya? Paling 1-2 doang. Sisanya kita cuma jadi CCTV. Kalau lagi heboh baru kita bacanya nge-scroll. Kadang-kadang nggak dibaca juga, pas dibuka langsung delete chat gitu biar nggak memenuhi memori kita. Udah aja, nggak dibaca-baca juga tuh. Tapi Allah, kita di grup mana aja, Allah itu ketika kalian berdua, Allah yang ketiga. Kan ayatnya gitu kan? Jadi kita bikin grup berdua nih, Allah ada loh sebagai admin malah. Yang mensortir nih, ada yang bahasa-bahasa nggak bagus nih, nanti bisa diblok sama Allah. Kalau kita bikin grup bertiga, Allah yang keempat. Kita berempat, Allah yang kelima. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bareng dengan kita terus dimanapun kita berada. Dan Allah selalu online. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau bahasa sosmed, dia nggak pernah habis baterai, nggak pernah lost sinyal. Ntar aja kita chatnya ya, gua charging dulu nih. Nggak. Allah selalu online. Dan walaupun Allah selalu online, yang minta ke Allah tuh banyak banget. Allah fallback dong, macam-macam segala macam tuh banyak banget yang minta ke Allah. Allah nggak kewalahan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum wala ya'uduhu hifdhuhuma. Nggak pernah Allah kewalahan sama sekali. Walaupun kulla yaumin huwa fi sya'n. Jadi kalau kita minta maaf sama teman kita, bisa banget dia nggak akan ngerit. Apalagi lagi sebel. Begitu nama kita muncul, nggak akan dirit, langsung lewat. Padahal online tuh. Kayak kita misalnya sama kita orang yang udah nikah, misalnya lagi ada masalah sama istrinya, itu kan suka maafin papa ya misalnya segala macam. Atau teman kita juga gitu, dia sih udah ngelihat WA kita, taunya dari mana? Last scene-nya kan ya. Misalnya kita nge-WA dia jam 9.30 pagi, last scene-nya dia jam 9.35. Berarti kan dia baca kan. Terus lastinnya lagi jam 10, lastinnya lagi jam 11, lastinnya lagi jam 12, sampai malam, lastinnya jam 11 malam, WA kita belum juga berwarna biru. Berarti dia tahu, cuman sengaja nggak ngerit. Itu manusiawi banget tuh. Tapi Allah nggak gitu. Allah nggak ada lastinnya 5 menit setelah kita istighfar, tapi nggak ngebaca istighfar kita, nggak ada tuh. Di detik kita kirim istighfar ke Allah, detik itu juga Allah ngerit. Walaupun ngirimnya jauh loh ke langit, tapi kan Allah punya teknologi yang lebih canggih dari makhluk. Kita kirim ke Amerika aja langsung datang, langsung kebaca, apalagi dengan kebesaran Allah. Jadi pas kita bilang astagfirullahalazim, Allah langsung balas. Udah aku maafin, coba. Enak banget kan? Allah tuh baik banget tuh. Kita bilang astagfirullahalazim, detik itu juga Allah balas. Langsung Allah typing gitu kan. Oh, Allah typing
Apa typingnya? Udah dimaafin. Terus kita balas lagi, Allah tapi dosa saya banyak banget. Udah lupain aja. Semuanya ya Allah, semuanya kata Allah. Jadi kita jadi kayak senang gitu chat sama Allah semalaman. Allah ngeladenin semalaman. Yang capek dalam chat dengan Allah itu bukan Allah, kitanya yang capek. Allah gak pernah capek sama kita. Udah ya, udah lama banget nih, udah 2 jam kita ngechat. Banyak hamba-hamba yang lain loh yang pengen. Enggak, Allah mah gak kayak gitu. Kita doang nih yang ngerasa lelah chat sama Allah kan. Coba kita angkat tangan sama Allah. Pernah gak Allah bilang, udahlah angkat tangannya udah kelamaan, udah cukup. Giliran yang lain. Enggak, kita doang yang pegal tangan kita. Kita yang pegal dengan lisan kita. Kita yang ngantuk mata kita. Allah gak pernah pegal, gak pernah capek untuk mendengar chat dari hambanya. Enggak sama sekali. Jadi kalau ke manusia itu agak-agak ribet kalau minta maaf. Tapi kalau sama Allah itu mudah banget. Cuman satu doang yang Allah harapin dari kita. Begitu kita ngesen Astaghfirullahalazim, itu jangan cuma kata-kata, tapi berasa di hati. Yang Allah nilai itu hati kita tuh. Kalau yang kita ngeklik pas ngesen itu adalah lisan, Allah gak akan read. Mau sampai kiamat juga gak akan di-read sama Allah. Tapi kalau kita ngesennya pakai hati, di detik itu juga langsung Allah typing. Kalau ngirimnya pakai hati. Dan walaupun kita tidak berteriak, Allah di langit ke-7 ya sami'ud du'a, sangat mendengar setiap ucapan kita. Jadi bagi Allah yang penting istighfar kita walaupun cuma 1 kali dari hati. Apalagi kalau berkali-kali, Allah lebih senang lagi tuh. Sekali doang kalau dari hati udah langsung Allah hapuskan semua dosa. Terus ngapain harus berkali-kali? Itulah bentuk dari penyesalan kita. Kita ngerasa kayaknya dosanya banyak, masa istighfar sekali doang? Walaupun kalau dari angle Allah sekali itu udah cukup. Tapi dari angle kita kan kayak kita ngerasa guilty banget ya, merasa bersalah banget. Aduh, banyak banget nih dosa saya. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal astagfirullah yang pertama itu udah gugur dosa kita semuanya kalau dari angle Allah. Tapi dari angle kita sebagai pendosa, kita ngerasa kayak dosa kita lebih banyak daripada istighfar. Harusnya istighfar lebih gitu. Jadi 2 angle yang berbeda. Saya pengen ngambil angle-nya Allah nih. Angle-nya Allah, istighfar sekali aja cukup buat Allah. Asal itu sidqan, jujur, berasal dari hati kita. Jadi teman-teman, poin pertama kita pagi ini apa? Kata-kata yang Allah paling suka dari kita itu salah satunya adalah Astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah senang sama kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, kalau kita pengen Allah lebih perhatian sama kita, coba dawamin, sering-sering bilang Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Allah pasti tersenyum. Ada beberapa orang di sosial media, ini sekaligus klarifikasi ya, tabayun ya, mempertanyakan, Ustaz kok ngomong Allah tersenyum, emang Allah itu kayak manusia? Saya bicara itu bukan kata-kata saya, tapi itu hadis. Walaupun saya suka hadis itu nggak dibaca teks, langsung diterjemahkan kepada analogi. Kan ada yang model ceramah, hadis dibaca teksnya. Kalau saya mencoba untuk langsung menganalogikan dengan bahasa kita, itu hadis Nabi. Kalau Allah itu tersenyum mendengar istighfar hambanya. Walaupun kita nggak perlu mengimajinasikan tersenyumnya Allah itu kayak tersenyumnya manusia, nggak perlu, karena kita nggak tahu zat Allah kayak gimana. Yang pasti kalimatnya tabassam, Allah itu tersenyum. Jadi ceritanya gini, Ali bin Abi Thalib pernah naik ke atas kendaraan, nggak tahu itu Innova atau CR-V gitu, pokoknya naik kendaraan aja. Kalau Innova itu kuda, kalau Alphard itu berarti onta merah. Nggak tahu dia naik apa. Kan onta, teman-teman tahu harga onta? Onta merah itu harganya 1 miliar. Jadi orang Arab itu punya 100 onta, itu orang kaya banget tuh. Kayak orang kaya kampung kan nggak punya duit di tabungan ya, punyanya sapi gitu banyak kan, satu lembah itu penuh dengan sapi-sapi dia. Kalau kita juga punya sapi dol, sapi dol. Nah jadi Ali bin Abi Thalib ceritanya naik ke atas kendaraan. Kalau kita tuh lagi buka pintu mobil atau lagi naik ke atas motor, pas naik Ali bin Abi Thalib membaca Bismillah ya Allahu Akbar. Jadi pas naik ke atas kendaraan bacanya Bismillah ya Allahu Akbar.
Pas udah duduknya nyaman, pakai sabuk pengaman gitu, nyalain mesin, kemudian mobil atau motornya mulai jalan dikit-dikit nih. Ternyata bukan lewat mesin jalannya, didorong, soalnya harus dorong dulu baru nyala gitu. Motor butut misalnya. Nyala nih, jalan nih kendaraan kita, maka Ali membaca doa safar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dan seterusnya. Ketika udah selesai doa itu, Ali mengatakan kalimat Rabbi zalamtu nafsi faghfirli faman yaghfirudz dzunuba illa ant. Ya Allah, saya sudah menzalimi diri saya sendiri. Maafin saya. Siapa yang bisa memaafkan dosa selain Engkau ya Allah? Setelah membaca kalimat ini, Ali tersenyum. Senyum aja. Senyumnya itu sampai bikin orang penasaran, kok senyumnya kayak lama gitu, kayak happy banget, kayak excited banget. Senyumnya tuh kayak habis dapat hadiah apa gitu. Atau senyumnya tuh kayak anak muda yang baru diterima yes gitu ya, diterima kampus maksudnya. Coba kalau kita habis diterima, kita jadian yuk, kasih waktu aku seminggu ya. Oh ya, itu kan seminggu paling berat tuh. Malam-malam yang gak bisa tidur, tahajud tiap malam. Ya Allah, Engkau lah yang menggenggam hati, balik-balikanlah hati dia ke arah saya gitu. Ternyata yang doa kayak gitu ada 2 orang. Terus hatinya tuh agak-agak labil gitu nih. Kenapa sih hati saya tuh kok deg-degan ya, sekali kanan sekali kiri, dua-duanya kuat-kuatan doanya nih. Ya Allah, balikinlah hati dia ke saya. Dia mau ngasih jawaban hari Minggu. Hari Sabtu itu kan hari yang paling deg-degan kan. Kok lu gak makan sih? Gue lagi gak enak makan. Kenapa? Lagi menanti jawaban. Nah itu berat banget tuh hari-hari kayak gitu tuh. Pas hari Minggunya, pagi-pagi udah mandi, udah segala macam. Kata teman kita, lo harus siap harus siap ya dengan segala jawaban. Gue siap banget. Siap kalau dibilang iya sih. Kalau dibilang enggak siap sebenarnya. Bayangin, pas kita datang, dia bilang, aku udah pikir-pikir dan udah nanya ke orang tua. Orang tua nyerahin ke aku. Terus, insya Allah aku bersedia. Wah, itu mah dunia. Kayak apa aja gitu kan ya, bisa mati mendadak tuh, nggak jadi nikah. Gara-gara jantungan gitu. Apalagi ceweknya tuh cewek yang kita banget lah pokoknya. Punya tipe kan, ada yang gayanya gaya Korea gitu kan, yang oriental. Ada yang Arab gitu, ada yang etnik, yang Indonesia banget misalnya. Ada yang dia senengnya emang yang agak-agak eksotis, Afrika misalnya. Kayak saya kan sering main di air, akhirnya orang bilang, "Ustaz kok makin hitam?" Enggak hitam, eksotis. Nah ini jadinya Ali itu kayak bahagianya tuh, senyum-senyumnya tuh kayak orang baru jadian. Bahagia banget. Kan bikin orang lain kepo ya. Ali, kata salah satu pengawalnya, "Kenapa kok senyum-senyum?" Dia kepo gitu. "Kenapa kok senyum-senyum?" Kata Ali, "Mau dengar gak ceritanya?" "Apaan?" "Dulu tuh Rasulullah, saya pernah ngelihat Rasulullah naik kendaraan, terus membaca apa yang saya baca. Di akhir kalimat itu Nabi tersenyum. Dan saya juga kepo, nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum?" Apa jawaban Rasul? "Aku tersenyum karena Allah tersenyum." Jadi Allah itu tersenyum mendengar hambanya mengatakan, "Ya Rabbi, saya banyak dosa, maafin dong dosa saya. Gak ada yang bisa maafin dosa selain Engkau ya Allah." Allah senyum dengan kata-kata itu. Akhirnya Nabi juga tersenyum karena bahagia terhadap senyumnya Allah. Akhirnya Ali juga tersenyum karena melihat Nabi tersenyum. Jadi itu disebut dengan istilah hadis musalsal kalau dalam ilmu hadis. Apa tuh hadis musalsal? Hadis berseri. Hadisnya itu bukan cuman teks, tetapi adegannya diikutin. Jadi kalau kita baca doa itu, idealnya kita bukan cuma ngebaca teks hadisnya, tapi ikutin juga adegan Rasulullah. Makanya saya pernah bilang, kalau kita beristighfar, astagfirullahaladzim, Rabbi, saya zalim banget sama diri saya sendiri. Tapi kan gak ada yang bisa maafin dosa sehebat Engkau ya Allah, yang mudah banget tuh ngemaafin dosa hambanya. Ampunkanlah dosa saya ya Allah. Udah gitu senyum. Kenapa? Yakin karena Allah juga senyum waktu itu. Allah senang banget dengan kata-kata istighfar. Lupa seolah-olah ya, bukan lupa, seolah-olah Allah itu udah ngelupain semua dosa kita. Ya Allah, saya kan pernah berzina, ngapain disebut-sebut lagi? Saya juga udah nggak ingat itu, udah dilupain sama Allah. Bukan lupa, tapi sengaja dilupain, dihapus saja catatannya. Ya Allah, saya pernah minum, saya narkoba, saya
riba, saya menzalimi orang lain, saya mengambil hak orang lain, saya durhaka sama orang tua, saya. Nol semuanya. Hanya dengan sekali bilang Astaghfirullahaladzim, Allah langsung senyum sama kita. Jadi Allah tuh bukan senyum sama hambanya yang setelah sekian tahun beribadah jadi seorang ahli tasawuf banget. Gak hanya itu, bahkan kepada pendosa, hari dia tobat, hari itu juga dia jadi kekasih Allah. Hari dia beristighfar, hari itu juga dia jadi kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya poin ini penting banget teman-teman. Kalau pengen Allah sayang dan senang sama kita, senyum-senyum sama kita, bilang astagfirullahaladzim, terus senyum dengan harapan Allah nih lagi senyum sama saya nih. Kalau sidqan minal qalb, benar-benar diucapkan dari hati. Dan ini gak ada manusia yang bisa kayak gini sama temennya, sama orang lain, sama keluarganya, yang mudah memaafkan kayak Allah tuh gak. Paling-paling kalau teman kita ngemaafin kita, mungkin kesalahan kita masih wajar. Coba kalau kesalahan kita itu sekian tahun nyakitin hati dia, terus bayangin. Dari sejak 10 tahun yang lalu, sehari 5 kali kita nyakitin hati dia. Sehari 5 kali dia telepon, kita reject. Padahal dia tuh paling baik loh sama kita. Coba bayangin ya, teman-teman nih, pernah gak ngerasa kayak berjasa kepada seseorang? Pernah? Mungkin gak jasa seperti ayah dan ibu kita lah, tapi merasa kayak pernah ngebantu temennya gitu. Dan kita ngerasa kita tuh udah jadi orang penting buat dia, udah pernah punya jasa, pernah punya budi ke dia. Terus suatu saat kita gak butuh dia, cuman pengen nyapa doang. Bukan karena butuh, cuman pengen nyapa doang, silaturahim, telepon. Di reject. Bukan gak diangkat. Kalau gak diangkat mungkin dia lagi kuliah, lagi di kamar mandi sehingga gak diangkat, atau lagi tidur. Ini di reject. Pas kita telepon, langsung di reject. Oh, mungkin ketekan gak sengaja gitu. Udah telepon lagi. Dan itu gak telepon waktu itu juga. Kita telepon pagi sekali, di reject. Nanti siang telepon lagi, di reject. Sore telepon lagi, di reject. Maghrib telepon lagi, di reject. Malam telepon lagi, di reject. Sehari 5 kali. Sudah 10 tahun kayak gitu, bayangin. Gimana tuh perasaan kita? Paling-paling dia itu paling baik itu nge-rejectnya tuh dengan tulisan. Lagi driving, lagi meeting, lagi on the way, lagi apa misalnya kan gitu. Kadang-kadang nge-rejectnya tanpa alasan, reject aja. Gimana perasaan kita? Harusnya kan Allah lebih dari itu, karena Allah sering kita reject. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara radio tuh pindah channel. Suara TV pas waktu maghrib matiin, pindah channel gitu kan. Atau kita pakai gak sengaja gitu, alarm di handphone kita pakai suara azan, langsung di close gitu. Kalau di masjid langsung kita pindah tempat. Hayya 'alas shalah. Kadang-kadang kita nge-rejectnya itu dengan keluhan lagi. Udah waktu sholat aja gitu kan. Jadi kesan ke Allah itu kalimat keluhannya. Nelfon aja sih. Coba kalau kita digituin. Kan kalau misalnya ada yang nelfon kita, telepon masuk, suka ada nolaknya pakai apa kan? Ada menu custom gitu kan. Coba di custom terus kita nulis gini. Kok kamu ganggu aja sih? Bisa nggak ngirim ke orang kayak gitu? Berani nggak? Bahaya banget kan? Kita nelpon orang terus dia balas ke kita tulisannya ganggu aja sih. Gimana tuh perasaan kita? Kita tuh sering kayak gitu loh sama Allah. Aduh udah zuhur aja, udah asar aja. Apaan sih subuh-subuh kok ganggu orang tidur segala macam. Dan itu mungkin kita ngirimnya nggak dengan lisan, dengan hati. Bukankah Allah alimun bidatis sudur, tahu banget ucapan di hati kita? Coba. Tapi begitu kita bilang astagfirullahalazim, Allah itu lupain semua reject kita selama 10 tahun. Allah maafin semuanya. Coba kalau kita ke orang lain, dia nge-reject kita 10 tahun dengan dibalas kata-kata yang gak pantas gitu. Dia WA kita, dia bilang ganggu aja sih kerjaannya, terus aja bikin kita sebel. Setelah 10 tahun dia datang, maafin saya ya. Gimana? Gak akan diirit sama kita. Itu artinya famay yaghfiruz dzunuba illa anta. Siapa sih yang bisa maafin dosa sehebat Allah Subhanahu wa taala? Itu kalimat itu maksudnya kayak gitu. Allah tuh maafin kita itu gak pernah perhitungan, gak pernah dendam sama sekali. Sehingga apalagi teman-teman yang menghalangi kita untuk istighfar kepada Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa terus masalah kita untuk gak istighfar sama Allah? Masalahnya apa?
pasti satu doang masalahnya. Kita ngenyepelein Allah. Kita nganggap Allah itu nggak penting. Padahal hidup kita itu 24 jam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sombong, seolah-olah kita bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun istighfar. Kalau istighfar kita nggak dari hati, 1000 kali itu nggak ngaruh buat Allah, nggak akan dirit sama Allah. Makanya ulama ada yang bilang istighfar yang butuh istighfar. Istighfar butuh istighfar. Kan ada tuh yang pakai jiglak-jiglak gitu, kayak hitung untuk ngitung itu gitu kan, apa istilahnya gitulah ya, checker gitu kan, ada checker, terus kita istighfar, astagfirullah. Ketemu sama teman-teman kita pada ngobrol, lagi ngafe nih, lagi nongkrong, oh iya si gaya gitu ya, pas dilihat sama teman kita dalam sehari 10.000, just keren ya, 10.000 istighfar. Cuman pas kita ngomong ke teman kita, dia nanya gitu, gimana ya, aku kok males banget berzikir, istighfar aja jarang, kata teman kita. Padahal itu gampang banget loh. Kalau lo lagi kosong, waktunya lagi nggak ngapa-ngapain, daripada ngelamun, udah istighfar aja. Gua ngelamun doang, istighfar, alhamdulillah sih sehari-hari nggak pernah kurang dari 10.000. Ngomong kayak gitu, maka 10.000 itu dosa semuanya. Bukan ampunan, dosa karena riya. Lalu yang ke 10.001, yang ke 10.001-nya istighfar dari hati. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafin saya udah jadi riya. Maka yang 10.000 tadi itu jadi pahala semuanya. Coba, satu itu berpengaruh, bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Yang mana dari hati, yang mana cuma di lisan. Kayak ada orang yang rajin tahajud gitu ya. Tahajudnya itu udah dawam banget lah, udah 10 tahun, udah 15 tahun tahajud terus. Ketemu sama temennya, kasih dong tips gimana biar bisa tahajud. Gua nih udah lama banget nggak tahajud, nggak tahu ngerasain tahajud tuh kayak gimana. Dia bilang, tahajud mah gampang. Kalau misalnya mau tuh udah nggak, saya mah tahajud nggak perlu pakai jam waker, udah nggak perlu pakai di handphone. Nanti dibangunin jam 3 lewat 5, jam 3 lewat 10, jam 3 bangunnya jam 13 gitu ya, habis zuhur. Enggak, udah nggak perlu kayak gitu. Oh gitu. Terus bangunnya gimana? Ya bangun aja, kebangun. Pokoknya asal jam 3 malam saya pasti kebangun. Oh gitu. Udah berapa lama? Enggak sih, baru sekitar 15 tahun lah. Gitu ya. Berarti 15 tahun kita tahajud 0. Kalau kita riak dari hatinya, sombong. Tapi kalau hanya sekedar syiar, nyemangatin, Allah lebih tahu isi hati kita. Innamal a'malu binniyat. Terus nggak usah ngejudge hati orang lain lah. Sombong lo, riak lo, enggak. Kita doang yang tahu. Setelah Allah Subhanahu wa taala pastinya. Makanya istighfar dari hati. Sekali aja udah luar biasa. Gimana kalau 100 kali kayak Nabi? Astagfirullahalazim. Ya Allah maafin saya. Itu satu ya poinnya. Allah tuh senang banget dengan istighfar. Kalau dalam bahasa hadis, senangnya Allah kepada taubat dan istighfar hamba itu kayak melebihi senangnya seorang hamba yang dia kehilangan bekal dan kendaraannya di tengah padang pasir. Jadi ada seorang laki-laki gitu, analogi dari Nabi nih. Nabi bikin kayak semacam ilustrasi gitu. Ada seorang laki-laki lagi musafir di tengah padang pasir, terus dia kehilangan ontanya, dia kehilangan bekal-bekalnya, kehilangan minumnya, airnya, semuanya tinggal sebatang kara di tengah padang pasir. Nyari-nyari onta dan bekalnya itu nggak nemu. Sampai akhirnya dia berputus asa. Nih saya bakalan celaka nih kali ini nih. Apes banget sih. Kehilangan onta, bekal, air segala macam di tengah padang pasir, kayak di tengah samudra kan. Kalau di tengah laut kan juga kita nggak bisa minum, sama persis kayak di tengah padang pasir. Panas, nggak ada air. Wah ini pasti cuma bertahan 2 hari. Besok saya mau mati nih kalau kayak gini. Di hari ketiga, detik-detik dia udah berat banget, udah dehidrasi banget. Tiba-tiba dia dalam keadaan antara sadar dan tidak, muncul onta di sebelahnya. Onta yang tadi hilang tiba-tiba datang nih di sebelah dia. Dia udah hampir putus asa, udah 3 hari nyari ontanya tuh. Tiba-tiba muncul dengan bekalnya, dengan air yang masih tempat air yang masih terisi. Kemudian dia tiba-tiba langsung bangkit, megang, ini halusinasi atau benar? Ternyata benar ontanya. Dia ambil air itu, saking bahagianya dia bilang, ya Allah, segala puji bagimu, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Saking bahagia dia kebalik ngomongnya, ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah
Tuhanmu. Hadisnya kayak gitu. Saking senangnya sampai kebalik dia bicara, Allah lebih senang lagi kepada hamba yang beristighfar daripada laki-laki itu terhadap apa yang dia temukan. Ini ilustrasi senangnya Allah sama orang beristighfar. Senang banget Allah sama istighfar. Jadi bisa dibilang orang yang istighfar itu kekasih Allah banget. Di hari pertama dia istighfar udah jadi kekasih Allah. Kalau jujur dari hati. Jadi pas kita habis bikin dosa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah langsung, ya kekasihku, langsung gitu. Padahal kita belum jadi ahli ibadah, belum jadi orang yang soleh-soleh amat, belum banyak berilmu, tapi cuma istighfar doang, langsung jadi ahli surga tuh. Saat itu juga jadi ahli surga. Terus gimana dengan orang yang istighfarnya udah 10 tahun, 15 tahun, yang dawam setiap hari istighfar? Pasti jauh lebih luar biasa lagi yang Allah berikan untuk dia. Orang yang baru sekali doang udah dikasih banyak anugerah, apalagi yang sudah sekian miliar kali. Jadi istighfar itu amal soleh paling ringan, tapi luar biasa kedudukannya di mata Allah. Poin yang paling Allah suka dari hambanya itu kalau hambanya udah beristighfar. Suka banget. Saking sukanya Allah kepada orang yang beristighfar, Allah tuh gak rela menjadikan manusia itu sempurna seperti malaikat. Allah gak rela. Saking Allah suka dengan kalimat istighfar. Kata Nabi, seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan membinasakan kalian. Bayangin, kalau kita nggak buat dosa, Allah akan binasain kita. Tapi jangan disimpulin, oh kalau gitu kita buat dosa aja ya. Enggak, artinya manusia itu sengaja Allah buat, tabiatnya, fitrahnya emang pendosa. Nggak sengaja aja buat dosa, apalagi sengaja kan. Coba kita jalan ke mall, sengaja nggak sih mau ngeliatin aurat? Enggak kan? Nggak sengaja doang. Kadang-kadang kita udah nunduk pandangan ke bawah gitu, tapi kelihatan juga. Kenapa? Soalnya kita di lantai 2. Sama aja gitu, udah ngelihat ke bawah, ghodul basor gitu, kena juga ngelihat ke bawah. Kalau di lantai paling atas, mending lihat ke atas aja deh. Lagi ngapain lo? Ghodul basor gitu. Ghodul basornya ke atas. Kok nggak ke bawah? Kan kita di atas. Begitu juga di tempat-tempat umum yang lain, di jalan doang tuh kita naik mobil, naik motor, orang di depan kadang-kadang apalagi banyak perempuan-perempuan yang mungkin mereka masih belajar tentang Islam, belum paham, sehingga kadang-kadang naik motor pakai celana pendek atau rok pendek yang kelihatan, hanya kelihatan kakinya aja, itu sebetulnya nggak boleh dilihat. Tapi namanya kita nggak sengaja melihat, astagfirullahaladzim, sama astagfirullah. Kan di tengah lagi lampu merah kan, di tengah tuh, sini astagfirullah, di sini juga astagfirullah. Kumaha, gimana tuh? Nah, artinya nggak sengaja aja banyak dosa. Gimana sengaja? Jadi nggak usah ditambah yang sengaja deh. Karena kita nggak sengaja aja udah jadi pendosa. Jadi kita tuh, gua tuh pendosa loh, bangga lagi gitu ya. Maksudnya gua tuh manusiawi banget pendosa. Jadi kita tuh nggak usah direncanain, disetting gitu, di prepare pengen buat dosa. Nggak usah, udah pasti jadi pendosa. Kullu ibni Adam khata'. Semua anak Adam itu pasti pernah lakuin kesalahan. Sampai Nabi bilang, kalau kalian gak bikin salah, Allah binasain kalian tuh. Terus Allah ganti dengan manusia yang lain yang mereka akan bikin salah, lalu mereka minta maaf kepada Allah, yang Allah akan memaafkan kesalahan mereka. Allah tuh senang dengan istighfar. Makanya diciptain hambanya itu gak sempurna kayak kita, biar Allah dengerin istighfar dari kita. Begitu kita bilang astagfirullahaladzim, Allah sayang banget langsung sama kita. Kayak kita bilang I love you, Allah langsung bilang I love you tuh deh pokoknya. Jadi kayak kata-kata yang paling sakral gitu kan, kata-kata paling sakral tuh I love you. Benar? Kalau buat saya mas, kata-kata yang paling sakral itu kalau ke makhluk itu adalah I love you gitu. Dan yang lebih sakral lagi I love you too. Kadang-kadang I love you. Oh iya, nah, itu kan pahit banget tuh. Berat banget tuh. Kalau ngirimnya pakai WA gitu, cuma dibalas senyum doang, atau dibalas emoticon tutup wajah gitu, apa gitu, malu-malu gitu, kan itu nggak enak banget ya. Berkali-kali digituin, akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita adik kakak aja ya. Itu mah lebih berat lagi tuh. Mending jadi musuh ya daripada adik kakak ya. Ini kata-kata yang kalau ke manusia mah kayak kata-kata ajaib aja. Nah, kalau ke Allah, salah satu kata-kata ajaib itu astagfirullahalazim. Jadi ilustrasinya tuh kurang lebih buat Allah senang banget tuh dengan kata-kata astagfirullahalazim. Itu satu ya teman-teman. Kedua, istighfar itu Allah bukan hanya senang kepada kata-kata istighfar. Allah bukan hanya akan pasti menghapus dosa-dosa orang yang beristighfar, tapi yang lain Allah juga selain menghapus dosa-dosa kita